baca buku ini juga? Oh belum sih, rencananya. Kamu udah? Udah sih. Oh emang ceritanya gimana? Nah, kalian mau tahu juga? Kalau mau tahu, langsung saja nonton di podcast kami. Dadah! Halo guys, jika kalian diberi suatu pilihan bagaimana cara menghapus kenangan hidup kalian, apa yang akan kalian lakukan? Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 7. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas buku Hujan dari Terelie, yang dimana buku ini tuh novel yang bukan hanya tentang romantis, tapi juga tentang bagaimana cara kita merasa tentang kehilangan, dan juga bagaimana manusia itu bertahan hidup di dunia yang hampir punah ini. So, hari ini aku nggak bakal sendirian membahas buku ini. Ada teman-teman aku dari kelompok 7 lainnya yang akan membahas. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita sambut teman-teman aku yang lainnya. Halo guys. Halo guys. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke dalam membahas buku ini, kita akan memperkenalkan diri dulu nih, supaya teman-teman semua tahu siapa-siapa aja kita. Oke, pertama dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Agil Syembari. Aku Dea Syahira Tazkia. Aku Tasya Tursina. Aku Rahmati Nurul Aisy. Nah, oke, kita akan mulai dari gambaran singkatnya dulu nih teman-teman. Buku ini berlatar belakang tentang masa depan yang dimana dunia itu udah hancur akibat bencana yang sangat besar. Dan di sini juga ada tokoh utamanya, yaitu Lail, seorang gadis yang kehilangan keluarganya akibat gempa bumi yang sangat dahsyat. Namun, ia diselamatkan oleh seorang cowok yang bernama Esok. Nah, menurut kalian nih, apa yang membedakan buku ini, novel ini, dengan novel romantis yang lainnya? Nah, menurut aku sendiri, yang membedain buku ini dengan buku romans yang lain itu terletak di world buildingnya. Nah, karena di novel ini tuh kita nggak cuma diajak baper sama romansnya, tapi kita juga diajak untuk ngebayangin gimana sih dunia apabila teknologi itu udah canggih. Gimana sih dunia ketika sudah mendekati hari-hari akhir, hari kiamat. Terus juga ada poin interesting gimana mereka tuh menggambarkan proyek penyelamatan manusia gitu. Itu sih untuk aku. Dan menurutku yang paling menarik itu cara Terelie menggabungkan sci-fi dengan emosi manusia. Jadi sci-fi itu biasanya terfokus kepada teknologi, namun di sini justru lebih terfokus kepada rasa kehilangan. Kayak teknologinya itu maju banget, tapi rasa kehilangannya itu nggak bisa dimusnahkan. Aku juga setuju, bahkan dari judulnya aja udah hujan. Hujan itu kan identik dengan kenangan, kesedihan. Jadi dari awal novel ini juga sudah menunjukkan sangat emosional. Nah teman-teman, ini sekarang kita bakal masuk ke segmen yang paling menarik nih. Nah jadi segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh pembacanya juga, yaitu segmen tentang hubungan Lail dan Esok. Wah, ini dia. Nah menurut kalian nih, kira-kira hubungan mereka itu hubungan cintakah atau memang sekedar hubungan tentang mengatasi trauma aja satu sama lain? Wah, ini menarik sih. Jadi menurutku mereka tuh punya trauma bersama. Terus memang dari keluarganya juga sudah kehilangan saat bencana. Tapi lama-lama mereka tuh punya rasa cinta yang dalam nih, namun belum diungkapkan aja. Nah, bagian ini nih, si Lail dia terus berharap, sedangkan Esok sendiri dia punya rasa, tapi dia memendam. Makanya mereka tuh nggak lanjut ke stage berikutnya gitu loh. Kadang membaca tuh kayak bang ngomong atau apa gitu. Benar sih. Tapi justru realistis nggak sih? Karena banyak orang yang memedulikan keadaan sekitar, tapi dia nggak bisa gitu loh mengungkapkan isi hatinya. Kayak si Esok nih dia sibuk banget menyelamatkan dunia, tapi sehingga dia lupa dia harus mementingkan si Lail ini loh. Dan menurut aku sih, itu tuh salah satu konflik yang paling besar dalam cerita ini. Karena kesalahpahamannya itu karena dia diem gitu. Nah, oke.
Jadi sini kita lanjutnya ke pertanyaan yang paling berat nih. Menurut kalian, adegan mana nih yang paling berkesan bagi kalian? Kan adegannya banyak nih kan, mulai dari hubungan Lail dan sebagainya. Menurut kalian mana nih yang paling berkesan kalian? Oke. Daripada kisah cintanya Esok dan Lail, tapi aku lebih terharu sama kisahnya Mariam, temannya Lail. Karena Lail itu kan teman kecilnya Lail, terus sumber cerianya Lail. Jadi saat dia meninggal itu, aku yang baca pun merasa ikut kehilangan Mariam. Sedih deh. Kalau aku malah sedihnya itu waktu di awal-awal pas Lail mau menghapus memorinya. Karena bayangin ya, saking sakitnya dia dengan kenangan-kenangan bersama Esok, dia tuh memilih untuk hapus memorinya gitu. Jadi rasanya itu tindakan dia bukan sekedar karena dia cinta, tapi karena kehilangan yang berat. Kalau aku sih yang paling berkesan, aku suka di bagian dokter bilang kalau yang susah dilupakan itu bukan ingatan tapi perasaan. Wah, itu dalam banget sih. Kalau ingatan itu kan memang sulit ya buat dilupakan. Ya. Apalagi di kejadian yang sama gitu, tiba-tiba tuh pas foto muncul lagi. Jelas. Oke. Nah, jadi kalau kalian dikasih satu pertanyaan nih, kira-kira apa sih pesan utama yang ada dalam novel ini dalam satu kalimat? Kira-kira menurut kalian apa tuh pesan utamanya? Mungkin nanti bisa dikasih tahu kepada penonton juga, supaya penontonnya juga bisa merasakan pesannya secara langsung dan mungkin bisa menarik lah membaca buku ini. Kalau dari aku mungkin fakta kalau kehilangan itu bagian dari hidup. Jadi mau nggak mau orang itu harus berdamai dengan kehilangan itu. Wah. Lumayan kena sih ya. Jadi pesan dari aku nih, jadi kan kisah tentang hujan ini mengenai masa depan ya, teknologi yang udah canggih. Jadi ada juga di bagian adegan Lailnya ini mau menghilangkan ingatannya ya, menggunakan teknologi nih. Pesan dari aku nih, kalau misalnya teknologi itu nggak bisa menyembuhkan semua luka dari manusia gitu. Berarti yang di buku itu dia bisa menghapus ingatan, tapi dia tidak bisa menghapus Perasaannya, nah ya itu. Jadi kesimpulan aku nih dari novel ini, kadang cinta itu nggak harus bersama gitu. Cinta itu adalah dimana kita tetap peduli, tetap memperhatikan walau kita nggak bersama gitu. Kisah siapa nih, Oke teman-teman, mungkin cuman itu doang ya pembahasan dari kita tentang buku Hujan dari Terelie ya. Dan kalau kalian pengen baca buku ini dan kalian pengen beli di tempat resminya, sebelum kita beli kita harus tahu dulu buku ini siapa yang buat dan bagaimana resensinya. Ya, jadi buku ini berjudul Hujan, dibuat oleh Terelie dan penerbitnya itu ada di Gramedia. Tahun terbit di cetakan pertama itu Januari 2016 dengan halaman 320 halaman. Jadi buat teman-teman yang pengen beli buku ini, langsung aja kunjungin Gramedia terdekat teman-teman. Benar kah? Wah, promosi ya jatuhnya. Ya, mungkin cuma segitu dulu dari kelompok 7 tentang resensi buku ini. Mungkin jika kami ada salah kata dalam membuat resensi buku ini, kami mohon maaf. Dan jika ada kelebihan, ya tolonglah diapresiasikan. Ya, sekian aja dari kami dan dari teman-teman juga. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.